Di sebuah desa kecil di Italia, hiduplah seorang tukang kayu tua bernama Geppetto. Geppetto adalah seorang pria yang baik hati dan penuh kasih sayang, tetapi ia merasa kesepian karena tidak memiliki anak. Suatu hari, ia memutuskan untuk membuat sebuah boneka kayu yang menyerupai anak laki-laki. Dengan penuh cinta dan ketelitian, Geppetto mengukir boneka tersebut dan memberinya nama Pinocchio. Setelah selesai, Geppetto merasa sangat bangga dengan karyanya. Ia berharap boneka kayu itu bisa hidup dan menjadi anaknya. Pada malam hari, saat Geppetto tertidur, peri biru yang baik hati datang ke rumahnya. Peri biru mendengar harapan Geppetto dan dengan sihirnya, ia menghidupkan Pinocchio. Namun, Pinocchio masih tetap boneka kayu, tetapi ia bisa bergerak dan berbicara seperti manusia. Peri biru memberitahu Pinocchio bahwa ia bisa menjadi anak manusia sejati jika ia membuktikan dirinya sebagai anak yang baik, jujur, dan berani. Pinocchio sangat senang dan berjanji untuk menjadi anak yang baik. Keesokan harinya, Geppetto terkejut dan sangat bahagia melihat Pinocchio hidup. Ia memutuskan untuk mengirim Pinocchio ke sekolah agar ia bisa belajar dan menjadi anak yang pintar. Namun, perjalanan Pinocchio tidaklah mudah. Di jalan menuju sekolah, ia bertemu dengan berbagai karakter yang mencoba menyesatkannya. Salah satunya adalah rubah dan kucing yang licik. Mereka membujuk Pinocchio untuk bergabung dengan mereka dan mencari kekayaan dengan cara yang tidak jujur. Pinocchio, yang mudah terpengaruh, mengikuti mereka dan akhirnya terjebak dalam berbagai masalah. Setiap kali Pinocchio berbohong, hidungnya akan memanjang sebagai tanda bahwa ia tidak jujur. Pinocchio menyadari bahwa kebohongan hanya membawa masalah dan kesulitan. Dengan bantuan peri biru dan nasihat dari teman-temannya, seperti Jiminy Cricket, Pinocchio belajar untuk menjadi lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Suatu hari, Pinocchio bertemu dengan Stromboli, seorang pemilik sirkus yang serakah. Stromboli melihat potensi Pinocchio sebagai boneka hidup dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Ia menjanjikan kekayaan dan ketenaran kepada Pinocchio jika ia bergabung dengan sirkusnya. Pinocchio, yang tergoda oleh janji-janji tersebut, setuju dan meninggalkan rumah Geppetto. Di sirkus, Pinocchio dipaksa untuk bekerja keras dan melakukan pertunjukan setiap hari. Meskipun ia menjadi terkenal, Pinocchio merasa sangat kesepian dan merindukan rumahnya. Ia menyadari bahwa kekayaan dan ketenaran tidak membawa kebahagiaan sejati. Dengan bantuan peri biru, Pinocchio berhasil melarikan diri dari sirkus dan kembali ke rumah Geppetto. Namun, perjalanan pulang Pinocchio tidaklah mudah. Ia harus menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Lampwick, seorang anak nakal yang mengajaknya pergi ke pulau kesenangan. Di pulau tersebut, anak-anak bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan tanpa aturan. Pinocchio, yang penasaran, setuju untuk pergi ke pulau tersebut. Di pulau kesenangan, Pinocchio dan anak-anak lainnya bersenang-senang tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pulau tersebut adalah jebakan. Anak-anak yang tinggal terlalu lama di pulau tersebut akan berubah menjadi keledai. Pinocchio mulai berubah menjadi keledai, tetapi dengan bantuan peri biru, ia berhasil melarikan diri sebelum perubahan tersebut menjadi permanen. Setelah banyak petualangan dan pelajaran berharga, Pinocchio akhirnya kembali ke rumah Geppetto. Ia meminta maaf kepada Geppetto dan berjanji untuk menjadi anak yang baik dan jujur. Peri biru, yang selalu mengawasinya, merasa bahwa Pinocchio telah belajar banyak dan pantas menjadi anak manusia sejati. Dengan sihirnya, peri biru mengubah Pinocchio menjadi anak manusia yang sesungguhnya. Geppetto sangat bahagia melihat Pinocchio sebagai anak manusia. Mereka hidup bahagia bersama, dan Pinocchio selalu mengingat pelajaran berharga yang ia dapatkan selama petualangannya. Ia berjanji untuk selalu menjadi anak yang baik, jujur, dan berani.